at-ta'at wal ma'siyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilmun laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha." Alhamdulillah jamaah salat wa rahmatullah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berkat dan karunia-Nya bagi hari alhamdulillah mau masih mempercayakan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Karena nanti pada saatnya kalau sudah selesai masa peminjaman, sudah selesai amanah Allah, semuanya akan diambil. Bisa satu persatu, bisa semuanya secara global, bisa pelan-pelan, bisa juga dengan cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengajak kita mengambil amanah. Bisa amanah berupa diri sendiri, nikmat yang ada dalam raga jiwa raga kita, bisa nikmat yang ada dalam keluarga kita, dari istri, anak, cucu dan lain sebagainya. Bisa jadi nikmat yang ada di sekitar kita, teman-teman, jemaah, dan juga kerabat kita. Bisa jadi Allah mengambilnya dengan perlahan. Hak Allah itu mengambilnya seperti apa itu Allah. Tapi alhamdulillah hari ini nikmat yang begitu banyak Allah karuniakan kepada kita, Allah masih percaya sama kita. Artinya Allah masih percaya bahwa kita masih mampu untuk menunaikan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita syukuri. Karena jelas orang yang sangat bersyukur itu sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Paham? Yang bersyukur itu banyak. Makna syakur itu bukan bersyukur, tapi orang yang sangat mensyukuri. Jadi jangan sampai orang bilang, Ustaz sering bilang orang yang bersyukur itu sedikit, enggak, masih banyak. Yang sedikit itu wa qalilun min ibadiyasy syakur. Syakur itu di atas syukur. Sigotnya sudah lebih daripada itu. Artinya kenapa? Orang yang bersyukur, sekedar syukur banyak, tapi yang sangat bersyukur, sangat mau atau mampu berterima kasih itu sedikit. Betul. Kalau hanya sekedar syukur banyak, setiap orang dikasih juga bilang alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, terima kasih, balas dengan doa, balas dengan ditunaikan di hak-haknya, terus dia balas dengan dia manfaatkan di jalan Allah. Nah itu yang sangat bersyukur dan terus menerus. Masih melanjutkan bayan syurut al-batinah min a'malil qalbi. Isyarat khusyuk wal hudurul qalbi. Dan menjelaskan tentang syurutul batinah, syarat-syarat kebatinan min a'malil qalbi, dari amalan-amalan hati. Isyaratul khusyuk, yaitu menjadi syarat utama itu adalah al-khusyuk wa hudurul qalbi. Khusyuk dan hadir, menghadirkan hati. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Nah, kemarin sampaikan bahwasanya sholat ini adalah bagian dari rangkaian perintah Allah yang kita disuruh oleh Allah untuk mendirikan. Secara bahasa mendirikan, kita memahami bahwa itu rangkaian dari nol sampai dengan jadinya sebuah bangunan. Mau sampaikan pada takum minal ghafilin, jangan lalai kalau lagi membangun, lagi mendirikan sebuah bangunan, dan ini di sini adalah bangunan daripada sholat, komponennya adalah sholat, maka jangan sampai lalai. Urus semua surat-suratnya, urus semua syarat dan rukunnya, sehingga hatta ta'lam ma taqulun, sehingga kita tahu maksud dan tujuannya itu apa untuk sholat, sehingga tahu apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, maksud dan tujuannya paham dan dipahami. Sholat kita di masjid untuk apa? Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi apa belum? Komponen sholat ini sudah terpenuhi apa belum? Sehingga kita nanti hatta ta'lam ma taqulun, nyata jelas maksud dan tujuan kita yang mana. Karena kalau maksud dan tujuannya nggak jelas, membangun nggak jelas arah dan tujuannya, perhitungannya salah, malam tanha musallatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa hudan. Bukannya jadi sebuah bangunan, malah rusak. Kenapa? Karena barang siapa yang sholatnya
tidak ada maksud dan tujuan, tidak ada efeknya daripada sholat, maka Allah nggak ada hak untuk menambah selain daripada makin jauh kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunannya malah makin nggak jadi. Dan kita nggak bisa menuntut Allah. Mau doa kita lama, sholat kita panjang, ternyata doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, ternyata sholatnya nggak berbekas, ya jangan salahin Allah. Sholat yang kemudian orang setelah sholat hidupnya belangsat banyak, yang hidupnya makin makmur banyak. Tapi yang perlu dikoreksi bukan kita koreksi Allah, gimana udah doa terus panjang hari, doanya lama, dilama-lamain juga, sholatnya juga begitu, tapi nggak ngefek dalam kehidupannya. Salahnya di mana? Ya jangan nuntut Allah, kan Allah sudah sampaikan bahwa salahnya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dan jangan ngarepin hubungan kita dengan Allah bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Dan kita tidak ada hak menuntut Allah, juga tidak ada hak Allah untuk kita tuntut. Kenapa? Wa salatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Salatnya orang yang lalai enggak akan ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Salatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Enggak mampu salat itu mencegah perbuatan daripada keji dan munkar yang kita lakukan. Ahli maksiat salatnya enggak benar, tetap ahli maksiat. Wudunya enggak benar ya, tetap aja ngefek nih yang sering begini. Salatul ghafil tamna minal fahsya wal munkar. Jadi kalau nanti setelah kita pulang dari masjid, urusan kita kok nggak kelar, masalah kita kok nggak selesai, beban kita makin banyak, berarti kita perlu perbaiki niat lurus ke masjid, jamaah diperbaiki, agar nantinya kalau yakin di sini yakin bahwasanya sholatnya orang lalai tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, kalau sholatnya khusyuk pasti mampu. Karena tidak kami qaimin hadharu min sholatihi at-ta'ab wan nasr. Rasul sudah jelas dengan tegas menyampaikan kam min qaim. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat bagian apapun sama Allah, semakin jauh bangun tengah malam pun hanya mendapatkan at-ta'ab wan nasr, susah payahnya saja. Wa ma radda illa al-ghafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Rasul juga menyampaikan laisa lil 'abdi, tidak ada bagian bagi seseorang hamba min salatihi dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali hanya angan-angan yang diangan-angankan saja. Selama salat kita yang diangan-angan apa? Apakah kita benar-benar bermunajat dengan Allah ataukah memikirkan yang lainnya? Karena orang yang lalai bisa jadi ketika sholat pikirannya kosong, bisa jadi yang dipikirkan adalah hal-hal lain, urusan-urusan lain di luar sholat, di luar masjid, di rumah lah, di kantor lah, di jalan dan sebagainya. Maka Rasul menyampaikan begini, laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Kalian enggak akan dapat sholat bagian manapun, gak akan mendapatkan jatah bagiannya daripada sholat pahalanya yang 27 hilang, kebaikan-kebaikan sholat hilang, illa ma aqala minha, kecuali hanya angan-angan semasa sholat atau hanya yang diangan-angan saja. Wattaqi fi annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla. Wattaqi itu nyata, maksudnya kalau pernyataan keras di sini adalah annal musalli, sesungguhnya orang yang sholat. Perhatikan, musalli dengan musolla tulisannya sama persis. Kita kalau menulis bahasa Arab musolli dan musola,
mim sod lam tasjid ya. Musolli sama musola sama persis. Bedanya apa? Kalau musolli itu adalah fa'il, orang yang mengerjakan. Musolli orang yang sholat. Usolli saya niat sholat. Kalau musola berarti tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Sudah berbeda tempatnya. Makanya hati-hati ketika sedikit mengoreksi juga ketika kita nanti pas penulisan Arab itu, nanti kalau ada teman-teman di sini masih ada pelajaran tahsin juga, belajar sekalian bahasa Arab, nanti diperhatikan jangan sampai salah ucap. Seperti contoh kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan innanya pendek, nanti artinya nggak ada tintanya. Itu kan inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna yang sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'un bakal kembali dan dikembalikan. Annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla, sesungguhnya orang yang sholat itu munajin, berbisik-bisik, ngobrol. Munajin itu ngobrol, suaranya pelan, hanya 4 mata. Karena bermunajat, gak didengar oleh yang lain. Bisiknya ke bumi, sampainya ke langit. Ketika sujud, annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla, sesungguhnya orang yang sholat itu hakikatnya, hakikatnya orang yang sholat adalah berbisik, berbicara, ngobrol 4 mata antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbisik itu berarti adalah saling berdekatan, ngobrol berdekatan. Kalau bahasa kita adalah muwajah, bertatap muka, face to face. Nah ini, kama warna bil khabar wal kalam ma'al ghaflah laisa bi munajatin. Berarti orang yang sholat hakikatnya adalah dia bermunajat, berbisik, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol privat. 4 mata, hadap-hadapan. Sedangkan wal kalamu ma'al ghaflah, orang yang ngobrol, lawan bicaranya dia enggak merhatiin, enggak mendengarkan, maka dianggap batal sebagai bahasa munajat. Kita aja kadang suka kesel kalau yang ngobrol, lawan bicara kan enggak merhatiin. Kesel lah. Kita ngobrol, lawan bicaranya enggak dengerin. Atau kita ngomong apa, dia dengernya apa. Kesel kita. Gimana dengan Allah kita permainkan? Allah minta waktu kita sehari 5 kali yang wajibnya kita untuk skor muka, istilahnya itu absen, daftar hadirnya ada. Allah cuma minta itu, waktunya juga nggak lama. Tiba-tiba ketika bersama Allah lalai kita, diajak ngobrolnya apa, nggak nyambung, kesel kita manggil anak aja nggak jawab-jawab, kesel rasanya. Bukan kita manggil istri nggak jawab, jawabannya lain, kesel kita. Gimana Allah yang tentu secara kita hamba Allah adalah Tuhan ya, kita bergantung seluruhnya Allah, sholat kepada Allah, seluruh makhluk bergantung, kita bergantung kehidupan kita, kematian kita, seluruhnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjamin keseluruhan 100% hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Orang yang sholat adalah hakikatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang lalai, orang yang bicara dengan kelalaian atau dia lalai, dia dianggap laisa bimunajat. Dia dianggap sedang tidak bermunajat. Berarti orang yang sholat dalam keadaan lupa, dia dianggap tidak sholat. Walau qala al-insan qala ashkuranna fulanan wa asna alaihi wa sa'alahu hajatan thumma ja'ala al-aqbatan dala ala hadhihi ma'ani al-insani bin naum. Walaupun dia bersumpah
manusia berjumpa wala ashkurona, dengan wala ashkurona yakin pasti saya akan berkumpulan ba'atsna alaihi masalah hajatan. Walaupun dia berdoa dengan doa yang dibaca biasa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran syakirin, sampai dengan apa yang dia menjadi maksud dan tujuan dia sampaikan. Karena hatinya kosong, hanya omongnya saja, pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana. Sumajar talfat adalah ala nabi ma'ani, ini dianggap orang yang ngigau. Coba kalau soal kita dianggap orang yang ngigau. Ya orang itu gak bisa kita ngerti. Dia dicuekin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita orang ngigau mau ditimpalin juga gimana? Orang dia gak bicara sama kita, meskipun manggil-manggil nama kita, pada hakikatnya dia nggak ada dengan kita, nggak ada maksud dan tujuan dengan kita. Kalau kita sholat kita nggak ada maksud dan tujuan dengan Allah, ini dianggap lalai, dianggap tidak bermunajat, dianggap orang yang sedang ngomong tanpa maksud dan tujuan seperti orang yang itu. Lalu yang rohiyah ini bahkan kalaupun dia sumpah atas nama Allah seperti orang yang itu, nggak dianggap menjadi rohiyah ini. Nggak dianggap baik, walau jarak ala lisani fi dzulmatin wa dzalika insan hadir wa huwa la ya'rifu hudurahu. Dia seperti orang yang hadir di kegelapan. Ada suaranya, nggak ada orangnya, atau ada orangnya tapi nggak ngerti maksud dan tujuan atau manfaat dari kehadiran itu apa. Kita kalau punya hajat, kita nggak ngerasain undang orang, dia kita datang, mohon maaf. Kita juga nggak bisa untuk apalagi untuk menyiapkan si tuan rumah, hitung kita sebagai tamu dan sebagainya. Kita kan atau kita hadir, memang kita hadir atas inisiatif sendiri, tapi sengaja kita nggak nemuin orang terselubung hajat karena kita ada tujuan lain. Mungkin hadirnya cuma untuk makan saja misalkan, atau hadirnya cuma lewat saja misalkan. Terus terbuka aja, jadi memang gak perlu apa, terbuka selesai pulang. Hanya itu tujuannya. Nah seperti ini. Dan kalau misalnya hadir, orangnya ada wabala ya'rifu hudurahu, tapi dia nggak tahu maksud dan tujuan hadirnya untuk apa. Ada rapat atau kita masuk, tapi kita nggak ngerti rapat apa ini, tujuannya untuk apa ini, akhirnya apa? Ya udah seperti kita gak ada manfaatnya. Nulis absen juga enggak, mutarain juga enggak. Jadi enggak ada maksud dan tujuan. Kita sama Allah, tujuannya sholat ini apa? Dipertegas. Maksud dan tujuannya untuk apa? Kita pertegas bahwa kita sholat yang pertama adalah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Maksud dan tujuannya sampaikan rukun syaratnya terpenuhi semuanya. Baru sampaikanlah maksud dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafal-lafal atau ayat yang kita baca, pertegas kita ada maksud dan tujuan begini ya Allah. Ini proposal saya ya Allah. Begini. Sampaikan, sampai ke sini ternyata punya hajat nih, pengen misalkan mempunyai sesuatu, ya sudah sini baca dulu lah, nanti ada bagian yang bersama proposal kita, layak nggak nih, ternyata permintaannya sesuai, layak, dia mampu nih. Nah nanti Allah akan menilai sejauh mana kita layak untuk dikabulkan doanya, permintaannya. Kalau doanya baik tapi belum sanggup nih, ini orang kalau dikabulkan sekarang belum sanggup, mungkin nanti besok atau nanti buat simpanan di hari akhir nanti. Dan ini jamaah sekalian, sekali lagi bahwa kita sholat kita pertegas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan dari rumah ke masjid adalah ibadah sholat. Jadi kalau ada yang rusak, kalau ada yang lain-lainnya abaikan saja. Nggak usah perlu ditanggapi terlalu jauh. Karena dari awal kita bangun tidur, kita dengar suara azan, kita dengar suara iqamah, tujuannya tiada lain dari bukan adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raga, dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan kewajiban kita utarakan maksud dan tujuan kita sampaikan hajat-hajat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah usaha kita maksimal, tawakal, pasrahkan sama Allah.
yang akan menilai ibadah kita layak atau tidak kita sebagai hamba yang menunaikan perintahnya, layak atau tidak sholat kita untuk dikasih ganjaran 27 derajat atau lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.